Niat diucapkan atau dalam hati ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini, tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Lantas pelafalan datang dari mana? Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku madzhab Syafi'i, terutama madzhab Syafi'i yang mutaakhirin yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri. Untuk mengkokohkan saja, untuk mengkokohkan saja. Jadi tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya orang juga sudah tahu ente salat zuhur, enggak usah bilang-bilang sama tetangga kanan kiri. Tujuannya bukan untuk melaporkan kepada tetangga kanan kiri, bukan ya. Tujuannya menurut ulama Syafi'iyah adalah untuk mengkokohkan niat. Maka perlu dilafalkan cuma dengan apa? Sir. Maka tidak perlu besar-besar kanan kiri, apalagi lapor sama Allah. Allah sudah tahu niat Anda ikhlas atau tidak, ya. Tetapi itu tujuannya adalah untuk mengkokohkan dalam apa yang kita niatkan. Itu pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih benar tidak perlu. Tidak perlu, karena Nabi bersabda wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi salatnya yang terbaik, Nabi puasanya yang terbaik, Nabi wudunya yang terbaik, dan Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan mereka melafalkan niat, ya. Kalau ada orang melafalkan ini tidak perlu kita ributkan, itu ada pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kita katakan yang terbaik, tidak perlu melafalkan niat. Karena dalam hadis palsu pun tidak ada Nabi melafalkan niat. Apalagi dikhawatirkan ada was-was. Ini itu terjadi. Orang mau salat dia was-was. Sholli. Allah, enggak jadi lagi. Wah, itu kejadian gitu. Di samping saya gelisah ulang-ulang, kasihan. Nanti diganggu setan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi akhirnya seakan-akan nanti begitu imamnya mau rukuk langsung dia mantap, Allahu akbar. Takut ketinggalan rukuk. Jadi terkadang sampai timbul was-was. Tapi saya katakan kalaupun Anda mengikuti madzhab Syafi'iyah melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Itu antara Anda untuk melakukan niat Anda, bukan untuk melaporkan kanan kiri, apalagi melaporkan kepada Allah. Memang saya katakan yang terbaik tidak perlu melafalkan niat, karena salat yang terbaik adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan Nabi tidak melafalkan niat. Ketiga ya. Ini masih si Firanda juga. Dia itu membahas tentang niat. Nah ini nih orang bukan Syafi'iyah membahas amalan Syafi'iyah. Ya tuh ngaco. Tidak bermadhab tapi membahas amalan orang yang bermadhab. Atuh ngaco, menunjukkan kebodohannya sendiri. Dia itu membahas tentang niat. Jadi niat disangkakan oleh dia itu talafuz bin niat. Usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, ya. Itu adalah niat. Jadi talafuz biniat. Talafuz biniat itu kata dia nggak usah laksanakan. Lawang Syafi'iyah pun berbeda pendapat begitu. Ya, karena kita kalau sholat Allah itu sudah tahu niat kita itu ikhlas atau tidak. Nah, ini tolol. Ya, ini aduh ya Allah, Firandoy, kamu itu gini ya. Si Firanda itu jamaahnya itu orang-orang bodoh juga. Orang-orang Wahabi itu. Orang-orang yang coba tanya jamaahnya si Firanda itu berapa orang yang pesantren itu, berapa orang yang bisa mengakses ke Quran, ke hadis secara langsung itu. Seolah-olah perkataan si Firanda ini benar semua. Padahal begini ya, kalau kita membahas bab niat atau membahas perkara apapun, yang pertama kali harus dibahas itu ta'rifnya. Bukan sangkaannya. Ya, usolli kita mengucapkan nih di dalam sholat sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sebelum takbiratul ihram itu bukan niat, itu kan talafuz bin niyah. Hukumnya apa? Kan begitu. Nih, Syafi'iyah mutaakhirin, benar kata Firanda itu. Syafi'iyah mutaakhirin itu mengatakan mustahabun. Dan mustahabun itu sunnah. Kalau kata dia mustahabun itu bukan sunnah. Kalau sunnah itu ada nukilannya dari Rasulullah. Kalau mustahab itu bukan. Nih, hukum itu tidak ada hukum mustahab. Makanya belajar usulnya Syafi'iyah. Hukum itu cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dikatakan mustahab, hukum syar'inya sunnah. Beledug. Makanya ya atuh dokter kayak gitu, kamu tuh belajar dari mana atuh? Makanya jangan belajar sama Wahaboy. Akhirnya kayak gitu. Kalau dikatakan mustahabun itu hukum syar'inya sunnah.
Bukan sunnah itu dinukil dari Rasulullah, mustahab itu tidak dinukil dari Rasulullah. Enggak. Bukan seperti itu. Makanya ada Syafi'iyah yang mengatakan dia bid'ah bahwa talafuz niat sebelum takbiratul ihram itu bid'ah. Ada yang mengatakan demikian, tapi tidak mengatakan haram karena bid'ah tidak vis-a-vis dengan haram pada Syafi'iyah. Bid'ah itu nanti dihukumi lagi dan nggak ada hukum bid'ah, yang ada hukum itu 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum taklifi itu jadi bid'ah nanti kebagi 5, bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, talafuz niat sebelum takbiratul ihram itu bid'ah yang mana? Bagi yang punya waswasah itu bid'ah yang sunnah, mustahab lagi baliknya. Nah makanya kalau mau membicarakan tentang niat nih, ini bukan cuman khusus Syafi'iyah saja. Ini semua yang bermadhab itu membahas tentang niat. Makanya niat itu dilihat apanya dulu? Dilihat takrifnya dulu. Apa niat itu? Niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Memaksudkan satu perkara yang dibarengi dengan mengerjakannya. Kalau tidak dibarengi dengan mengerjakannya namanya bukan niat. Kalau dia maksud yang kurang kuat secara umum berarti dia qasdun saja. Kalau dia sudah kuat berarti dia apa namanya? Azam. Jadi kalau misalkan kamu pergi ke masjid, mau pergi ke masjid, mau sholat zuhur di dalam hati itu bermaksud seperti itu mah bukan niat, itu namanya azam. Nah, niat mah muqtaronan bi fi'li. Kapan mengerjakan sholat? Ya takbiratul ihram itu pertamanya. Maka dibarengi dengan niatnya. Maka nggak bakalan kamu ketemu orang itu nih, nawaitu atau usolli fardhu zuhri, nggak ada kayak gitu. Ininya Allahu Akbar karena dia permulaan dari sholat. Kemudian niatnya itu qasdus syai, maksudnya di sini nih di kolbu firandawai. Ya. Bukan usolli, nggak ada yang seperti itu. Orang was-was ada. Nanti kita bahas orang was-was itu. Makanya kenapa disunahkan talafuz? Itu Allah di sininya usolli fardhu zuhri. Cukup segitu juga kalau kata Syafi'i. Kalau kata Syafi'iyah itu. Ya, yang penting ada apa? Ada qasdun, ada ta'in. Begitu. Qasdun usolli, kemudian ada fardun ya fardu, kemudian ada ta'in, sholatnya sholat apa? Zuhur. Sudah cukup itu. Di situ usolli fardhu zuhri. Makanya ada orang was-was. Orang was-was itu tatkala Allah, ininya gak masuk-masuk usolli fardhunya. Karena orang beda-beda ya, dia punya penyakit was-was ya mau gimana lagi. Makanya dikuatkan dengan talafuz bin niyah. Supaya kosong dulu pikirannya nih, ya. Supaya kosong dulu. Oh, itu bid'ah. Bid'ah gimana kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu bin niyat. Itu udah innama pakai hasar, itu bukan udah pakai alif lam tuh, ya. Yang mana alif lam itu menunjukkan lil jinsi atau menunjukkan apa? Lil istighraq afrodil jinsi. Ya panjang pembahasannya, makanya ngaji Syafi'iyahnya yang benar biar kamu paham. Tuh, itu nih niat. Nah, Maliki gimana? Maliki pun sama takrif niatnya itu. Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Cuman Maliki mah karena melihat sulitnya takbir, sulitnya niat. Jadi ini lafaz Allahu Akbar, ini niat. Atau nggak susah gimana? Saya juga pertama kali masuk Syafi'iyah mah susah. Kita kan begitu kan sama. Pertama kali masuk Syafi'iyah susah. Ini harus Allahu Akbar, ini harus usolli fardhu zuhri. Susah tuh. Dan selama-lamanya kan di Muhammadiyah Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Maliki tahu betul itu sulit. Makanya Malikiyah itu dia memasukkan, memang yang namanya niat itu hakikatuhu qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Tapi dalam beberapa case bisa sebelumnya, apalagi kalau sulit, kubailal amal. Tepat sebelum amal. Jadi gini dulu kalau Maliki mah. Sholli di dalam hati nih. Sholli fardhu zuhri Allahu Akbar. Nah, itu Maliki. Sebelum takbir, sesaat sebelum takbir. Kalau Hanafi tidak melihat itu sebagai wajib, tidak melihat itu sebagai rukun, tapi sebagai kesempurnaan sholat. Kenapa? Beda memahami innamal a'malu bin niat. Makanya kalau Hanafi mah langsung Allahu Akbar. Memang niat sama takrifnya itu. Cuman tidak melihat niat sebagai rukun. Karena melihatnya itu nanti yang mahdzuf innamal a'malu apa? Itu kan baru mubtada, tuh nggak ada khobarnya. Innamal a'malu apa? Apa yasihu, apa yakmilu tuh. Nanti di sana Hanafiyah mah tidak melihat itu sebagai rukun, sebagai wajib. Makanya Hanafiyah mah langsung Allahu Akbar, langsung begitu. Nggak pakai
Niat. Nah ini Wahabi mah udah nggak bermadhab, mau komentari madhab Syafi'i, ya tolol itu. Akhirnya cuman mengeluarkan kebodohannya begitu, nggak paham. Akhirnya dia bukan menyalahkan Syafi'iyah, akhirnya dia cuman menyalahkan kesalahpahaman dirinya. Kelihatan bodohnya begitu. Ya, jangan ya Dek ya. Jangan.